Oke, selamat malam. Ketemu lagi nih buat selanjutnya ada dengan Mas Rama Rinaji. Selamat malam, Mas. Halo, malam Mas Leo. Lama nggak ketemu ya Sehat? Mas? Iya, udah lama banget Sehat. dari waktu kita main di Universitas Matimen Universitas itu lama sekali ya ketemu. Oh iya, 2010 nggak ya? Berarti kita terakhir ya Mas main bareng Betul, 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 betul. ini Mas. Nah, malam ini kita mau nanya-nanya nih. By the way, sebelumnya terima kasih loh mau menyempatkan waktu di malam hari yang sunyi ini untuk ngobrol-ngobrol bersama NPWPS nih. Oke, pertanyaannya nih Mas, mau Siap nanya-nanya Mas, nih, terima kasih juga. uh, gimana tanggapan Mas tentang tema WPS dari dulu nih, dari tahun 2012 itu ada Romantic 45, tahun 2014 itu ada Modern Mining, bicara tentang tambang, di 2016 itu ada Difabel, di 2019 itu ada Gajah Mada. Bagaimana menurut Mas Rama tanggapannya tentang tema yang selama ini NDWPS sudah bawakan? Nah, kalau buat saya Mas, kita sama-sama tahu lah. Biasanya kalau orang-orang teknis tuh kita udah biasa denger paket band-band yang akan bertanding di event ini. Biasanya sebelum event tuh kita udah denger tuh bocoran-bocorannya masing-masing band tuh biasanya paketnya apa gitu Mas ya. Nah, Nah, kalau betul, betul, betul. BPS ini tuh kalau buat saya Mas ya, 2012 tuh sebenarnya masih awal saya ngelatih, cuman um, mulai dari 2012 ke belakang ini kalau misalnya kita dengar bocoran paketnya BPS ini, rasanya tuh apa ya, respon pertama tuh selalu bikin penasaran Mas, kalau kalau buat saya pribadi. Karena Oke. yang alasan utamanya kenapa bikin penasaran ya karena kalau buat saya BPS ini selalu bisa menyajikan paket yang apa ya, miliki pesan tertentu, dan spesialnya lagi teman-teman ini Hah? selalu berhasil menyajikan di lapangan itu selalu selalu sukses loh Mas, selalu berhasil. Mungkin kalau Oke, misalnya oke. orang yang belum terlalu ngikutin WPS atau belum tahu band WPS nih, mungkin kalau lihat judulnya tuh kayak kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya kita udah lihat di lapangan ya, ternyata di penyajian di lapangan nih menyajikan hal-hal yang baru, yang benar-benar kalau buat saya ya, mungkin BPS bisa jadi salah satu band yang um, memberi warna di dunia marching band tanah air lah dengan karya-karyanya. Itu Oke, sih Mas oke. yang paling berkesan dari tema-tema yang dibawakan oleh BPS Mas. Jadi kehadiran MBWPS betul-betul ditunggu tuh ya bagi penonton-penonton kayak gitu ya. Iya, kalau bagi saya sendiri ya itu selalu bikin penasaran nih. Dapat bocoran judulnya kayak yang terakhir kan Gajah Mada ya Mas ya. Kayak orang Benar. juga apa nih Gajah Mada, kayak udah biasa, ternyata begitu ketemu di lapangan lihat sendiri ternyata ada hal yang baru lagi. Nah itu yang selalu ditunggu sih sebenarnya tuh, kayak gitunya BPS tuh. Siap, siap, siap. Itu Nah, tuh Mas. dari tahun 2012 kan MBWPS tuh selalu membawakan paket yang edukatif. Terus yang di dalamnya paket itu juga informatif gitu, menceritakan tentang tema itu sendiri di dalamnya. Terus juga kami selalu membuat tentang apa sih temanya selalu easy listening gitu. Nah, menurut Mas Rama nih, untuk selanjutnya ini kan sudah tahun 2021, bagusnya MBWPS ini tetap di eh, rootnya itu edukatif, informatif, terus easy listening, atau bergeser ke tema-tema yang lebih susah nih, yang beberapa band sekarang udah mulai menggandrungi dengan tema-tema tersebut. Bagaimana menurut Mas Tama, lebih tetap saja di jalurnya atau coba nih geser-geser sedikit nih ke sesuatu yang agak bisa dibilang lebih rumit, lebih banyak tantangannya? Oh ya Mas. Em, Kalau buat saya pribadi ya, kalau ngomongin soal edukatif, informatif itu sama ranah apa, kompleksitas teknis tuh kayak, kalau buat saya kayak dua ranah yang berbeda itu Mas. Kalau buat Hmm. saya, menurut saya selama ini BPS ini udah berhasil memberikan apa ya, edukasi dan informasi lewat paket-paketnya, tapi juga nggak terus paketnya dibilang mudah, nggak juga sih sebenarnya. Oh, Kalau buat saya, um, ya kayaknya kedepannya tetap
tetap mempertahankan aja mas yang apa ya, nilai edukasi di paketnya, ada pesan yang disampaikan entah tersirat maupun tersurat, kayaknya itu tetap harus dipertahankan, karena kalau buat saya itu sih yang bikin keunikannya WPS. Dia meskipun kayak kayak sederhana gitu, tapi selalu berhasil, entah berhasil pesannya atau berhasil eksekusinya atau berhasil penyajiannya, tuh selalu ada yang berhasil lah. Kayaknya harus dipertahankan lah itunya mas, tapi tetap kedepannya ya harus berinovasi di bidang teknis lah untuk naikkan standar, Oke, atau ada siap, inovasi siap, lain, tapi siap. tetap mempertahankan ciri khas tadi sih mas kalau buat Ya, saya. ya. Berarti tetap Hmm. dengan rootnya, tapi lebih berinovasi lah ya. Ya, Lebih kekinian lah inovasi. ibaratnya gitu ya. Ya, itu mas. Nah, oke. Di marching band inti apa namanya ya, program jangka panjangnya itu selalu adalah menuju ke event. Nah, event yang sekarang kita lagi pandemi, masih susah ketemu sama-sama yang lain. Ada banyak event yang ketemu yang secara offline itu ditiadakan. Jadi yang ada itu ada virtual, dan virtual itu kebanyakan kan individual atau maksimal bisa dibilang kuartet atau dalam satuan kecil seperti itu. Dan sedangkan kita kan ngomong tentang marching band yang bisa dibilang yang selama ini marching band WPS itu bawa ya sekitar 100-an orang pemain. Nah, MBWPS di tahun 2019 itu akhirnya menduduki juara umum setelah struggle selama 3 tahun sebelumnya di 2012, 2014, 2016 jatuh bangun untuk mendapatkan juara, dan akhirnya di 2019 dia jadi juara tuh. Saran nih buat MBWPS ini tetap saja mencari event di nasional Indonesia, atau mencoba melirik ke event-event lain. Menurut Mas Rama gimana? Oke mas, kalau saya lihat mungkin ya nih WPS ini sudah saatnya bersaing di level yang lebih tinggi. Mungkin salah satunya ya itu tadi, bisa kita teman-teman WPS cari kompetisi di luar negeri, bukan berarti kompetisi di dalam negeri ini levelnya lebih rendah ya, tapi kayaknya perlu juga untuk ya ngikuti event-event di luar supaya ya itu tadi bisa meningkatkan standarnya. Tapi kalau buat saya ya mungkin ya BPS sendiri bukan hanya untuk menaikkan standar mungkin, tapi malah saya lebih positif tinggi lagi. Malah mungkin sepertinya sudah saatnya kompetisi-kompetisi di luar ini tahu dan melihat bahwa di Indonesia ini ternyata juga punya band yang sekelas BPS ini, yang selalu membawakan tema yang menarik dan bisa dibilang memiliki standar teknis yang bisa bersaing lah mas. Kalau bagi saya kayak orang luar sana tuh perlu tahu lah BPS tuh seperti apa. Jadi kayak saatnya udah harus ya bersaing di level yang lebih tinggi lah mas. Semoga bisa kejadian ya. Amin. Itu mas. Iya, amin. Nah, kalau misalnya tuh kita sudah misalnya nih go internasional, kita bawain paket yang kita banget, atau kita malah mengikuti kalau ke luar negeri berarti ke barat-baratan tuh, atau seperti apa? Menurut saya tetap pertahankan, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin ke ranah teknis atau ranah lebih detail lagi, mungkin penyesuaiannya lebih ke kompetisi yang akan diikuti ini arahnya, aturan atau arah kompetisinya ini lebih disesuaikan ke situ sih mas. Tapi tetap harus mempertahankan ciri khas WPS yang selama ini sudah melekat lah di band WPS ini mas. Tetap harus dipertahankan sih kalau saya sih, jangan sampai luntur. Karena itu yang dinanti loh mas. Iya ya. Yang itu yang dibuat, bukan cuma dinanti mas, yang sudah lewat ini kan selalu orang pasti ingat terus tuh, dari 2012 sampai yang terakhir 2019 tuh paket-paketnya BPS kan selalu nyantol tuh di ingatan teman-teman ya komunitas marching band lah. Jadi kayaknya ya tetap harus bikin paket yang sesuai dengan ciri khas BPS yang selalu menyajikan dengan ya dibilang simple dicerna, tapi sebenarnya tingkat kesulitannya enggak terus sepele juga gitu.
itu tetap Iya, harus iya. dipegang sih kalau saya sih, Mas. Berarti kalau misalnya tujuannya go internasional, berarti banyak juga yang harus di ini ya, apa sih, dirombak ya. Pasti kalau tentang level udah pasti dinaikin, tentang Mm-mm. tantangannya pasti dinaikin. Mm-mm. Terus yang pasti kan akan berubah cara apa namanya ya, cara penampilan di lapangannya, karena selama ini kita ikut GPMB dia indoor. Terus Indoor. kalau kita keluar, kayaknya kalau nggak salah itu nggak ada yang event indoor ya di luar negeri ya. Semuanya Iya, outdoor. Berarti betul-betul ya ibaratnya mungkin bisa dibilang ya hampir bisa dibilang hampir merombak lah ya strategi semuanya ya gitu ya Mas Rama ya. betul, Mas. Mm-mm. Terima kasih ya Mas Rama atas ngobrol-ngobrolnya di malam hari ini, mengganggu sedikit tapi Mas Rama sangat interest. Terima kasih Mas Rama, sehat-sehat dan kita ketemu lagi next time.